Yusaf Rahman lahir 4 Juni 1933 di Muaro Labuh, Sumatera Barat. Yusaf, anak sulung dari 12 bersaudara. Ayahnya seorang mantri kesehatan, juru rawat kelas 1, dan juga pemain biola. Ibunya yang bernama Badariah juga mahir memainkan kecapi, walau di zaman itu jarang sekali perempuan bisa bermain alat musik. Darah seni kedua orang tua itulah yang diwarisinya, bakat yang kemudian berkembang dengan belajar secara otodidak. Yusaf mencoba menggunakan sendiri berbagai alat musik tanpa guru. Walau dulunya kuliah di Fakultas Pertanian, kemampuan, wawasan, dan pengetahuannya dalam bidang komposisi musik tak diragukan lagi. Musiklah yang dicintainya. Yusaf juga seorang yang kreatif dalam mengembangkan alat-alat musik dan membuat alat musik dari bahan-bahan sederhana. Dia selalu membawa kikir dan pisau untuk membuat alat musik tiup dari bambu ataupun paralon. Satu lompatan besar yang dibuat Yusaf dalam musik tradisi Minangkabau yaitu menciptakan tangga nada diatonis untuk talempong pada tahun 1968. Talempong yang selama ini dimainkan dengan nada pentatonis dikembangkannya menjadi tangga nada diatonis. Dengan tangga nada diatonis, talempong bisa mengiringi musik modern. Hingga kini, semua grup musik tradisional Minangkabau memainkan talempong dengan tangga nada diatonis. Selain bermain musik, Yusaf juga menciptakan lagu-lagu Minang, Jepang, lagu nasional, dan beberapa lagu perguruan tinggi di Sumatera Barat. Sejak tahun 50-an, Yusaf telah berkarya. Di zaman Perang PRRI pun, beliau masih mencipta lagu, yaitu Hiasan Desa. Waktu itu, beliau terinspirasi oleh suara burung di hutan Mae, Kabupaten 50 Kota. Banyak karya-karya beliau yang tidak terkoleksi, dan beberapa juga sudah diambil orang lain, taruhlah dipakai orang lain, dinyanyikan orang lain, dan bahkan diakui sebagai karya orang lain. Itu tidak jadi persoalan bagi seorang Yusaf Rahman, walaupun beliau tahu kalau karyanya dipakai. Jadi banyak sekali penyanyi di Sumatera Barat ini yang membawakan lagu Yusaf Rahman, bahkan kadang-kadang tidak pernah melapor kepada beliau, tapi beliau akan tetap tersenyum. Dan beliau juga tetap berterima kasih kepada setiap penyanyi yang mau membawakan lagu-lagu. Begitu kerendahan hati seorang Yusaf Rahman. Asnam Rashid, salah seorang murid Yusaf Rahman yang dikenal sebagai seniman musik, belajar musik dengan Yusaf pada tahun 1972 di Bukit Tinggi. Jauh-jauh nun di sana, terpencil di dusun sunyi, mekar kembang sekutu indah berseri penghias kampung desa.
ada beberapa karya yang saya rasa cukup monumental. Pada kunjungan tim Muhibah Sumatera Barat yang waktu itu mewakili Indonesia ke Malaysia pada tahun 1968, yang rombongan itu dipimpin oleh Wali Kota Padang. Itulah rombongan pertama dari Indonesia yang berkunjung ke Malaysia setelah masa konfrontasi dengan Malaysia. Dan pada saat itu beliau menciptakan lagu yang berjudul Payung Terkembang, di mana pada lagu tersebut mencerminkan satu bangsa serumpun yang selama ini terpisah. Negeri sembilan, ada dulu seri menanti, beradat berpati ketemanggungan, tiga warna lambang adat lembaga. Ada lagi lagu Indahnya Alam Negeri Moyangku. Nah, kalau saya mendengar ceritanya, lagu ini pesanan dari Bapak Dato' Samad Idris, salah seorang menteri Malaysia, Menteri Belia dan Sukan, yang juga kelahiran Pagaruyung. Di sana diceritakan tentang kecintaan terhadap, kerinduan terhadap kampung halaman. Pak Cap, panggilan Yusuf Rahman bagi murid-muridnya dan orang-orang yang mengenalnya. Pak Cap menikah dengan Sofiani pada tanggal 23 Agustus 1964. Istri tercinta juga seorang seniman tari. Selama perjalanan rumah tangga mereka, Yusuf sering membantu Sofiani menciptakan musik untuk tari garapannya. Kita akan mulai bertemu. Jadi waktu itu ada kesenian mahasiswa ke Bali. Itu latihannya dipusatkan di Padang. Sedangkan waktu itu ini adalah mahasiswa di bahasa Inggris di Bukit Tinggi. Kemudian disatukan, jadi latihannya di Padang. Jadi sekali seminggu kita jumpa kan. Dia waktu itu selalu kan suka bergurau. Selalu bergurau ya, nanti kalau sampai di Bukit Tinggi itu di surat kan gitu kira-kira. Jadi sampai ke Bali. Kemudian waktu di Bali itu sukses sekali karena musik itu dibuat konser pada Cap. Kalau waktu dulu pertama-tama ada kesenian mahasiswa itu pemain musiknya hanya satu aja, ini sendiri aja main akordeon. Kita ke Bandung kita sendiri aja. Jadi waktu ke Bali itu sudah ada kerjasama, dia Cap membuat partiturnya sehingga tari itu terangkat. Itu juga musiknya. Sepulangnya dari Bali, kemudian dia nulis surat. Katanya rasanya dia rasanya ini adalah seorang yang bisa menemani hidupnya. Itu dikatakan ya oke, tapi harus kuliah. Kemudian dia mulai lagi kuliah, tapi waktu itu terbentur karena waktu membuat skripsi salah seorang dari pembimbingnya ya mengatakan balik juga rupanya dari PRI gitu kan. Jadi mau juga sekolah mau juga kuliah gitu. Jadi waktu mendengar itu dia agak marah juga karena walaupun saya tidak jadi insinyur, saya juga masih bisa hidup sendiri gitu. Jadi karena ada sedikit kesalahpahaman dengan itu, kemudian skripsinya itu dia koyak, sehingga dia tidak mau kuliah waktu itu. Sehingga tidak mau kuliah, waktu itu kawan-kawannya menjuluki waktu itu Cap ini adalah mahasiswa pertanian tapi jurusan musik. Pernikahannya dengan Sofiani dikaruniai 5 orang putri dan 1 orang putra. Yusuf sangat mencintai keluarganya. Salah satu lagu yang diciptakannya konon terinspirasi karena kecintaan beliau kepada sang istri. Beliau juga penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Kalau pengalaman Ade pribadi, jadi papa tuh nggak pernah nge-push kita untuk
belajar apa, tapi kalau misalnya dia lihat kita pulang sekolah terus mukanya udah muka matematika, pasti disuruh kita main musik gitu. Misalnya kita tidur, sini udah main piano dulu, yang les kemarin ngapain aja gitu. Ntar lah Pak, tadi habis ujian di sekolah, enggak, cuma main musik dulu gitu loh, main piano dulu atau main flute gitu kan. Terus ya pas udah ke sini ini mikirnya apa, baru tau ternyata nenangin pikiran tuh pakai musik dulu gitu. Jadi papa tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya pakainya lah hari ini malas sekolah deh, ya udah nggak usah sekolah, tadi dibikinin surat sama papa, ada urusan keluarga, terus kita pergi mancing gitu. Jadi papa nggak pernah itu, tapi kamu punya hak, kamu punya tanggung jawab. Papa tuh nggak pernah maksa masalah musik ya. Misalnya kalau kita ingin, papa lihat kita mau, papa ngajarin gitu. Jadi pernah sekali waktu papa lihat si Ade ini bisa main gendang, jadi pernah sekali pemain gendang nggak ada, akhirnya Ade sama papa yang main gendang berdua gitu. Terus ke kakak-kakak yang lain juga kalau mau belajar papa akan ngajarin gitu, tapi papa nggak pernah mau maksa masalah itu gitu. Jadi karena kita suka terus, dan karena kita sering denger, ya akhirnya kita jadi pengen tahu, belajar, terus berasa gitu kalau misalnya keluar atau apa tuh banyak gitu, banyak gunanya gitu. Musik jugalah yang mengantarkannya ke berbagai negara. Pada tahun 1963, sebagai pemusik, beliau pergi ke Pakistan mengikuti Presidential Cultural Mission. Pada tahun 1984, Yusuf pergi ke Prancis sebagai peserta Festival Kesenian Rakyat Seluruh Dunia, dan pada tahun 1986 kembali ke Prancis sebagai pemimpin kesenian Islam Sumatera Barat dalam Festival Kesenian Islam Seluruh Dunia. Tahun 1991, untuk kedua kalinya pergi ke Prancis sebagai peserta Festival Kesenian Rakyat Seluruh Dunia. Beliau juga pernah ke Brunei Darussalam pada tahun 1989 sebagai pemimpin kesenian Sumatera Barat, dan pada tahun 1987 ke Yunani sebagai peserta internasional Festival Folklore Lefkadas Island. Negara Eropa lainnya yang pernah ia kunjungi, Italia pada tahun 1986 sebagai pemimpin kesenian Islam Sumatera Barat dalam Festival Musik Islam Seluruh Dunia. Dan pada tahun 1987, beliau kembali ke Italia sebagai peserta pertunjukan kesenian. Beliau beberapa kali ke Malaysia sebagai pemimpin misi Muhibah Kesenian Sumatera Barat, pemusik, dan sebagai juru latih, serta sebagai pensarah musik. Karena kemampuan beliau memainkan berbagai alat musik modern, Yusuf Rahman dipercaya mengajar alat musik modern dari tahun 1993 sampai 1997, menjadi dosen tamu di Universitas Utara Malaysia. Yusuf adalah guru bagi banyak seniman musik di Sumatera Barat. Beliau mendirikan jurusan seni, drama, tari, dan musik atau Sentra Tasik IKIP Padang, dan bekerja sebagai dosen di IKIP Padang. Selain sebagai guru formal, beliau juga guru informal bagi banyak seniman musik. Sebagai seorang guru, beliau sangat tidak suka dengan cara-cara yang formal. Bahkan dalam belajar musik pun saya tidak pernah berhadapan langsung antara seperti guru dan murid. Hanya dari kita bergaul sehari-hari, kita yang harus rajin memancing, bertanya, dan pada saat kita melontarkan pertanyaan, beliau akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita. Dan cara beliau mengajar itu sangat berbeda dengan seperti guru-guru apa yang sudah kita kenal selama ini.
Dia tidak mengharapkan kita menghafal atau gimana, tapi dia memberikan suatu pengertian sehingga apa yang beliau ajarkan itu benar-benar terpakai, dan beliau sangat ingin kalau bisa murid-muridnya ini malah melebihi beliau. Ada semacam obsesi saya lihat, dan di akhir hayatnya beliau sempat mengutarakan kecemasan, setelah ini kalau saya tidak ada, siapa yang akan menggantikan saya? Kegiatan ini tidak pernah terjadi, dan setahun setelah beliau meninggal itu kami mencoba dengan teman-teman mengumpulkan karya-karya, hingga lahirlah album. Kita harus mengajar, dia katanya pulanglah dulu. Sebenarnya saya sudah pensiun, tapi masih diminta oleh IKIP supaya masih bisa mengajar. Dia katanya kalau pulanglah ke Padang, nanti mahasiswanya kesian, apalagi kalau tidak mengajar itu kalau sudah pensiun nanti cepat pikun. Ditanya, kalau itu udah kapan pulangnya? Nanti aja Oktober. Ya pas dia pulang ke 1 Oktober tuh. Sebagai seorang yang berjiwa seni, beliau memiliki kepekaan terhadap kehidupan. Kehidupan dunia yang penuh dengan godaan tidak membuat Yusuf terhanyut. Keinginannya untuk lebih dekat dengan Sang Khalik diberi jalan melalui pertemuannya dengan Profesor Qadirun Yahya, pimpinan Tarekat Naqsabandiyah. Beliau mengembangkan kehidupan spiritual di Tarekat Naqsabandiyah sampai akhir hayatnya. Yusuf Rahman meninggal di kota Bandung 1 Oktober 2005 dan dilepas dengan duka yang mendalam banyak pihak. Namun, beliau sudah berpesan agar jangan bersedih dengan kepergian beliau, seperti syair yang ditulisnya, Usah Diratoi. Jika mandi dengan dulu, ayanan usah. Biasamu disawa usah, dikaruni jika mati dengan dahulu, mati dengan usah, adiamu dijamu usah, diratoi Beliau pun berwasiat, bila meninggal, minta dimakamkan di Surau Tarekat Naqsabandiyah, tempat orang-orang berzikir, seperti nyanyian yang mengantarkan beliau ke hadirat Sang Maha Seniman.